Dari dulu saya menganggap HP gaming itu hanya gimmick, karena prosesor yang ditawarkan HP gaming sejatinya sama persis dengan HP flagship standar di tahun yang sama. Ditambah lagi game-game yang tersedia di perangkat mobile seperti Mobile Legends, Genshin Impact, maupun Wuthering Waves sudah bisa dilibas dengan baik oleh HP flagship non-gaming. Sehingga fitur-fitur yang ditawarkan HP gaming seperti lampu RGB, refresh rate yang tinggi, jadi terasa kurang menarik. Namun setelah kehadiran Game Hub di Google Play yang membawa akses game Steam agar bisa dimainkan di Android, rasanya HP gaming mulai masuk akal. Apalagi setelah saya mencoba sendiri GTA 5 di GeForce 7, hasilnya benar-benar mengecewakan. FPS yang didapatkan hanya berkisar di 10 hingga 20, meskipun sudah menggunakan Snapdragon 8 Elite dan RAM 12GB. Saya sadar Samsung sengaja membatasi performa GeForce 7 demi melindungi layar lipatnya. Walaupun disebut ultra thin glass, materialnya tetap punya karakteristik seperti plastik yang sangat rentan terhadap panas berlebih. Untuk itu di video kali ini saya akan coba bandingkan GeForce 7 dengan sebuah HP gaming yang secara spesifikasi memiliki SoC dan RAM yang sama, namun membawa fitur-fitur tambahan khas HP gaming. Dari prosesornya, HP ini sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Elite, RAM-nya juga sama-sama berkapasitas 12GB. Secara bentuk dan tampilan pun hampir mirip, sama-sama punya gaya desain yang mengotak. Meskipun membawa chipset dan RAM yang sama, performa GTA-nya mampu berjalan di 40 hingga 50 fps, 2 kali lebih kencang dari GeForce 7. HP ini adalah Nubia Red Magic 10 Pro. HP ini saya beli bukan dalam kondisi baru ya, melainkan HP second yang sudah terdaftar IMEI-nya di Bea Cukai. Saya mendapatkannya di harga 9,5 juta setelah potongan di toko hijau. Terdapat 4 varian warna untuk seri Red Magic 10 Pro. Yang pertama ada varian Lightspeed berwarna putih, lalu ada Moonlight berwarna abu transparan, Dust untuk hitam transparan, dan terakhir unit yang saya beli ini Shadow yang berwarna hitam solid. Dan ini tampilan dari box Red Magic 10 Pro. Terdapat huruf X yang melambangkan angka 10. Di dalam box paket pembeliannya saya mendapatkan SIM ejector, buku-buku manual, dan sebuah hard case dengan finishing semi transparan. Lalu di bagian paling bawahnya lagi terdapat kepala charger dengan power delivery sebesar 100 watt dan kabel charger Type-C to Type-C yang berwarna merah. Untuk casingnya sendiri berjenis hard case semi transparan yang hanya melindungi bagian belakang, bawah, dan atas. Jadi untuk yang punya concern di keamanan device, sangat disarankan menggunakan casing yang lebih tertutup. Nubia Red Magic 10 Pro dibekali dengan SoC flagship 2025 yaitu Snapdragon 8 Elite dengan GPU Adreno 830. Pada unit ini memiliki kapasitas RAM sebesar 12GB berjenis LPDDR5X Ultra dengan storage di 256GB. Menggunakan baterai berjenis silikon karbon berkapasitas besar di 7050 mAh. Meskipun memiliki SoC yang sama dengan GeForce 7, namun secara AnTuTu benchmark, Nubia Red Magic 10 Pro bisa mendapatkan skor yang jauh lebih baik. Secara keseluruhan, selisih performanya bisa mencapai 33,3%, angka yang cukup jauh mengingat kedua HP ini menggunakan spesifikasi yang mirip. Hal ini tentunya bisa didapat karena sistem pendinginan pada Nubia Red Magic 10 Pro menggunakan dua layar vapor chamber yang jauh lebih besar dan terhubung dengan kipas berkecepatan 23.000 rpm yang mana mampu memaksimalkan pengeluaran panas dengan lebih cepat. Tentunya hal ini membuat Snapdragon 8 Elite bisa dipacu hingga daya 10 watt tanpa penurunan performa yang diakibatkan oleh thermal throttling. Daya tarik utama dari desain Nubia Red Magic 10 Pro bagi saya terdapat di sisi depan. Layarnya yang benar-benar penuh tanpa gangguan dengan under display kamera,
memberikan pengalaman visual 100% tanpa notch atau lubang. Ditambah lagi dengan desain layar yang mengotak dan rasio layar ke bodi yang mencapai 95% dengan bezel simetris dan tipis di semua sisi, dapat memaksimalkan seluruh konten yang kita nikmati di layar tanpa potongan lengkung di tepian-tepiannya. Layarnya sendiri menggunakan AMOLED dengan bentang 6,85 inch dengan resolusi 1,5K yang mendukung refresh rate hingga 144 Hz dengan tingkat kecerahan di 2000 nits. Namun untuk mendapatkan layar penuh tersebut bukan tanpa drawback ya. Hasil kamera depan memiliki efek hazy atau berkabut dan ada efek pelangi dari arah sumber cahaya. Warna kulit terkadang terlihat sedikit pucat dan tidak natural. Terakhir sekali AI berusaha untuk memperbaiki sumber gambarnya yang memang kurang jelas. Di sisi belakang berbeda dengan kebanyakan HP flagship yang memiliki tonjolan kamera besar, Red Magic 10 Pro hadir dengan desain pure flat tanpa tonjolan kamera. Kamera belakang terbenam di balik kaca panel, membuat cocok dengan berbagai aksesoris gamepad berjenis teleskopik. Terdapat lampu RGB yang bisa dikustomisasi pada bagian kipas internal dan logo di panel belakang. Di sisi kanan terdapat dua tombol trigger dan tombol fisik geser berwarna merah untuk masuk ke mode gaming. Cara pengaturannya cukup mudah. Pertama, buka game space dengan menggeser tombol berwarna merah, lalu masuk ke dalam gamenya dengan menekan start. Di dalam game, swipe dari pojok kanan atau kiri atas untuk membuka sidebar, lalu cari icon trigger dan setelah itu tinggal memetakan tombol L dan R dengan drag and drop lingkaran L dan R ke tombol virtual yang kita inginkan. Untuk pembahasan performa, di sini saya tidak akan menggunakan game mobile sebagai patokan, melainkan game Steam PC via Game Hub. Kita akan bandingkan dengan game dan settingan yang sama antara Nubia Red Magic 10 Pro dengan Z Fold 7. Game pertama yang akan kita bandingkan adalah Train 3, di scene saat Pontius gliding untuk mengejar goblin. Z Fold 7 hanya mendapatkan FPS di kisaran 18 hingga 19 dan sesekali frame drop ke angka 14 sampai 15. Sedangkan untuk Nubia Red Magic 10 Pro bisa stabil dengan FPS mentok di 29 sampai 30. Di settingan gamenya sendiri, FPS-nya di limit di 30 FPS ya. Berikutnya scene fight di mana Pontius harus menghadapi gerombolan goblin. Z Fold 7 hanya mendapatkan FPS di 15 hingga 17. Di Nubia Red Magic 10 Pro, FPS yang didapatkan berkisar di 26 hingga 27 FPS. That's the end.
Scene terakhir yang akan kita bandingkan yaitu saat Zoya berayun ke depan. Di sini Z Fold 7 mendapatkan FPS di 16 hingga 18. Sementara Nubia Red Magic 10 Pro bisa mendapatkan FPS lebih tinggi di 26 hingga 28. Jika diperhatikan, rata-rata perbedaan FPS antara kedua device di rentan 10 FPS. Game berikutnya yang akan kita bandingkan yaitu Devil May Cry Special Edition. Pada gameplay, Z Fold 7 bisa mendapatkan FPS di kisaran 27 hingga 31. Sedangkan di Nubia Red Magic 10 Pro, FPS yang bisa didapatkan cenderung lebih tinggi di kisaran 44 hingga 50. Berhubung di dalam gamenya juga terdapat internal benchmark, saya coba run through masing-masing device ke 4 scene pengujian. Gapnya makin terlihat antara Z Fold 7 dan Nubia Red Magic 10 Pro. Skor akhir yang didapatkan untuk Z Fold 7 yaitu ranking D, sedangkan Nubia Red Magic 10 Pro mendapatkan skor di ranking B. Game terakhir yang akan kita uji di sini adalah GTA 5. Merupakan alasan utama saya membuat video ini karena di pengujian sebelumnya Z Fold 7 hanya bisa mendapatkan FPS di 17 hingga 27 dengan banyak sekali stutter dan frame drop. Jujur sedikit kecewa dengan performanya, namun sadar ini bukan HP gaming, jadi bahaya jika dipaksakan hingga ke limitnya. Selanjutnya kita akan menguji Nubia Red Magic 10 Pro, namun sebelumnya kita hidupkan dulu sistem pendinginannya agar bisa running GTA 5 dengan maksimal. Di sini saya men-setting lebih lagi resolusinya ke ukuran ultra widescreen di 20:9 dengan resolusi custom 1600 x 720p agar tampilannya lebih imersif. Harapannya sensasi bermainnya mirip dengan game portingan asli seperti Red Dead Redemption yang bisa dimainkan tanpa bar hitam di kiri dan kanan. Di sini Nubia Red Magic 10 Pro benar-benar membuat saya kagum. Dengan resolusi yang lebih besar di ultra widescreen 720p, HP ini mampu menjalankan GTA 5 di settingan normal dengan FPS playable di kisaran 35 hingga 50 FPS. Semua tergantung scene yang sedang ditampilkan ya. Sekaligus saja saya akan tes GTA 5 untuk running satu misi dan melihat di akhir berapa konsumsi dayanya, TDP rata-rata yang diperlukan,
dan juga panas dari device-nya itu sendiri. Video ini akan panjang, jadi silakan menyimak. Hal unik yang saya lihat saat kita memainkan dengan ultra wide screen, saat akan masuk ke cutscene, maka aspek rasionya berubah dari 20:9 menuju ke 16:9. Nantinya saat cutscene selesai, maka aspek rasionya akan kembali lagi ke 20:9. Type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that SA5 used with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? Just put a dub down on this bike. 20 G's with a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we going in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. If that's right. If that's right, homes. Nothing but love, nigga. I'd Simeon a funny dude, dog. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? What psychotic motherfucker? That's how shit work, ain't it? Do some jobs for a dude, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fool recap, and then you start all over again with some other fool. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole.
Akhirnya selesai juga satu sesi misi di mana Franklin mendapatkan motor hijaunya. Saya mulai sesi gamenya di pukul 10.34 dengan kondisi baterai di 81% dan berakhir di 10.52 dengan kondisi baterai di 71%. Pengurangan baterai di 0,56% setiap menitnya atau setara dengan 39 mAh per menit. Jadi kalau bermain dari kondisi 100%, kurang lebih butuh waktu 3 jam hingga baterainya habis. DP-nya bisa di-push ke 10 watt berkat cooling system yang baik. Jadi meskipun suhu SoC di 71 derajat, tapi suhu di permukaan bodi belakang tetap wajar di 46 hingga 47 derajat Celcius. Sepertinya menarik jika pakai cooler tambahan lagi ya. Overall saya sangat puas dengan performa HP ini dan kestabilannya dalam menjalankan game Steam di Android. Saya sendiri jadi penasaran, kalau Red Magic 10 Pro saja sudah bisa seperti ini, kira-kira bagaimana performa dari Nubia 11 Pro Plus yang sudah menggunakan liquid cooling ya. Semoga suatu saat saya bisa menjajal HP tersebut. Rasanya demikian saja video kali ini. Di sini juga sudah malam. Saya mau lanjut dulu mainnya. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat ya. Saya Niko, gadgeter awam. Salam.